itu orang tua berpikir negatif. Sudah bagus kerjanya, kenapa cuma keluar atau berhenti kerja, pergi angkat-angkat beras, tapi lama kelamaan. Saya sempat gabung di BMI ini. Walaupun saya basicnya pendidikan, ternyata mengurus keuangan itu seperti ini. Ternyata mengurus RAB itu seperti ini. Ternyata membuat laporan pertanggungjawaban yang baik itu seperti ini. Cara koordinasi itu seperti ini. Cara berbicara seperti ini. Cara konsolidasi seperti ini. Ayah saya lagi jualan rujak kan, depan Alfamart Ambawang. Saya bilang, ya, jadi mau pergi jauh. Kan saya suruh burau kayak anak-anak kan. Kemana? Keluar kota gitu kan. Saya banyak banget. Yang pertama, upgrade ilmu. Dan 2 tahun lalu itu kan udah terlalu padat acaranya, yang selalu kahpi. Ini lebih padat dan banyak hal baru buat saya. Nah, selama ini yang saya jalankan di BNI kemarin, saya selalu berpikir omset. Ternyata ada yang salah dari segi amaliyahnya, maksudnya kayak tahajud apa dan lain-lain itu tidak sepaksa teman-teman di sana gitu. Jadi PR besar saya nanti pulang itu. Kesan saya tentang hijrah camp yang diadakan di Mungjalan ini, alhamdulillah sangat berkesan sekali yang saya rasakan. Teringat ketika 10 tahun yang lalu, seperti ketika saya menjadi santri, adanya muaskar ataupun adanya karantina ini mengingatkan saya 10 tahun yang lalu ketika saya menjadi santri bareng-bareng dengan kawan-kawan saya yang ada di Mungjalan ini. Kesan saya sih alhamdulillah bagus, terus terinspirasi sekali, terus memang menguatkan fundamental ataupun mental pribadi saya juga. Terus yang penting saya senang sekali gitu kan, mengecas lagi dulu ilmu yang pernah saya dapatkan di pondok dulu. Itu kan sudah 10 tahun yang lalu. Nah, itu saya rasakan tuh hadir kembali. Jadi adanya hijrah camp ini untuk meningkatkan keimanan kita, terus spirit kita, terus meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah kita, terus menjaga nilai-nilai pondok, falsafah pondok, panca jiwa, panca jangka yang dulu memang ketika pembekalan dibekali langsung oleh almarhum Kiai Haji Syukri Zarkasi sama kawan-kawan yang lain, dan di sini saya merasakan kembali. Walaupun memang di sebagian di sini ada kawan-kawan saya yang dulu angkatan, satu angkatan gitu, tapi saya menjadi peserta, yaitulah saya memegang satu pesan dari Kiai Haji Syukri Zarkasi. Santri itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Ketika itu teman saya yang mau memimpin, nah saya siap dipimpin. Ketika siapapun itu yang memimpin, saya siap dipimpin. Begitupun pula ketika saya memimpin, kawan-kawan yang lain juga harus siap dipimpin. Jadi ente datang, duduk jadi peserta, dengarkan, belajar banyak-banyak. Apa tuh yang bikin capek itu? Mungkin karena gemuk badannya kali ya. Jadi kalau orang gemuk ini duduknya capek. Nah, karena kita nih banyak duduk kan. Apalagi saya tipikalnya suka jalan-jalan. Nah, itu aja sebenarnya, Bang. Tipikal orang yang suka gerak-gerak gitu. Tiba-tiba disuruh duduk berjam-jam seharian, hari itu jadi itu kejut deh. Kan
jarang kan, gitu juga di waktu kuliah dulu emang malas duduk saya. Jadi pas disuruh duduk tuh ya kayaknya mau gelisah ya, karena capek di bagian ini. Oke. Tapi itu cuma secara fisik ya capeknya, bukan Di badan ya enak. badan ya. Tapi secara pemikiran, secara otak atau mindset Enggak sih bang, enggak ya. yang buat saya tidak capek nih kayak saya kan baru anak baru di Baitul Mal nih. Jadi ketika lihat kawan-kawan tuh ada perasaan iri. Apalagi ketika bilang pencapaian segala macam kan. Yalah, saya yang diangkat, yang dipindahkan bulan Februari, bulan 2 aja sampai sekarang pun masih belum, geraknya belum maksimal. Nah, jadi lihat mereka itu jadi motivasi bagi saya. Alhamdulillah lebih baik lagi, waktunya lebih termanage lagi. Walaupun sebelumnya saya memang mengajar gitu basicnya. Ketika saya terjun ke dunia dakwah ini membersamai kawan-kawan, ya alhamdulillah senang, terus bisa bergabung di sini, terus begitu tenang gitu, bahagia, banyak pengalaman-pengalaman baru, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan ketika saya bergabung di BMI ini. Walaupun saya basicnya pendidikan, oh ternyata mengurus keuangan itu seperti ini, oh ternyata mengurus RAB itu seperti ini, oh ternyata membuat laporan pertanggungjawaban yang baik itu seperti ini, oh cara koordinasi itu seperti ini, oh cara berbicara seperti ini, oh cara konsolidasi seperti ini. Oh ini tempatnya asik nih saya bilang kan, asik nih, abang-abangnya pun tidak ada garang-garang, tidak ada ini itunya, tidak banyak maunya sama kita. Yang penting dia nyampaikannya baik sama kita dah. Saya milih tempat sini lah. Karena Munzalah ini kita lihat makin tahun nih, baru 6 tahun udah kayak gini. Dari beras yang diantar cuman 2 hari 3 kali, 2 hari 3 hari sebulan kan, sekarang udah setiap hari dari antarnya. Makin besar intensitas ini. Udahlah, mau tak mau kita harus ikut ya. Karena kalau kita berhenti nih, tertinggal sama yang lain, rugi gak rasanya. Yang baru naik, kita yang lama ini udah mau belajar, akhirnya stagnan di tempat. Walaupun memang baca Quran, sholat tepat waktu, tapi ya maksudnya masih banyak dosa-dosa yang masa lalu itu belum ditebus, belum melakukan secara maksimal. Ya ada maksudnya ada ketakutan juga ada, tapi ya gimana ya, ini takdir ya bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi ya sadar diri juga, sadar dosa ya. Masih banyak dan apa ya maksudnya pahalanya belum banyak sekali gitu, untuk menutupi dosa-dosa di masa lalu. Ini ayah dulu yang mimpikan, dia punya ibu mimpikan, ayah mimpikan. Ini mimpi ibu terakhir nih, jadi jangan sampai ibu meninggal belum umroh. Nah, ajib ya Allah takdirkan. Jadi ajib lebih baik daripada ibu. Doakan ibu ya. Nanti sampai sana sebut-sebut nama ibu, disebut dan bilang nanti ibu datang. Ibu memang tidak tangguh pagi jalan, tapi kalau untuk umroh ibu bisa. Nangis. Saya waktu itu tidak nangis karena nahan. Kalau saya nangis, lain cerita nih, saya bilang panjang. Udahlah, bilang gitu sama ayah saya lagi jualan rojak kan depan Alfamart Ambawang. Saya bilang, ya, jadi mau pergi jauh. Kan saya suruh burau kayak anak-anak kan. Kemana? Keluar kota gitu kan. Udah, ini jauh. Kemana? Naik pesawat ke? Naik pesawat bilang.
Ajib dapat umroh bilang kan. Berkaca-kaca bapak saya. Dan dalam keadaan saya pun tidak enak karena yang mimpi-mimpikan itu bapak saya awalnya. Akhirnya saya hibur. Insya Allah berangkat dalam keadaan pandemi dan usia 50 tahun ke bawah, saya bilang gitu. Tidak bisa 50 tahun ke atas. Itu cuman kata hiburan ya. Karena saya pun pengen ngasih sama orang tua. Iya, tapi memang takdirnya gitu kan. Akhirnya nangis semua. Laporlah ke Padang, kemana. Karena hadiah umroh nih bagi keluarga saya hadiah yang paling berharga. Kata ibu, kalau Ajib dikasih hadiah mobil, ibu tidak bahagia. Kasih rumah, tanah, tidak bahagia. Kasih umroh nih lah. Padahal kita kan banyak dosa. Saya tidak tahu kenapa dipanggil. Dan Allah tuh tahu aib kita ini banyak dan masih ditutupi. Hanya memang mungkin Allah mau lihatkan kekuasaannya biar kita bisa berubah. Jadi Ajib yang banyak dosa nih bisalah berubahlah sikit gitu. Jadi Ajib yang mau berubah.